Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan kembali pelajaran yang kemarin. Hari ini insya Allah merupakan pertemuan terakhir kuliah online kita. Fokus pada pembahasan hari ini adalah mengenai ikhtisar kinerja keuangan atau ikhtisar kinerja perusahaan. Merupakan lanjutan dari tema kemarin, laporan keuangan dan rasio keuangan. Ikhtisar kinerja adalah sebuah laporan yang diringkas untuk keperluan pihak-pihak terkait perusahaan, yaitu investor, para manajemen, dan mereka yang terkait dengan perusahaan. Bersama dengan mata kuliah kali ini saya lampirkan file laporan tahunan Bank Rakyat Indonesia Syariah atau BRI Syariah tahun 2019 yang terbit pada tahun 2020 ini. Jadi laporan tahun 2019. Oke. Kalau kemarin kita membahas mengenai teori mengenai laporan keuangan, sekarang kita akan melihat prakteknya bagaimana sih laporan keuangan itu. Dalam laporan tahunan adalah laporan kegiatan bank selama 1 tahun, termasuk diantaranya laporan keuangan dan laporan-laporan yang lainnya. Untuk lembar ini ada di halaman 4, ikhtisar kinerja. Anda bisa lihat yang halaman warnanya biru. Oke. Lanjut ke halaman berikutnya, halaman 5. Ini merupakan ringkasan dari laporan keuangan yang sudah dibuat oleh manajemen. Ringkasan kinerja tahun 2019. Apa saja sih pos-pos yang wajib diperhatikan saat laporan keuangan? Yang pertama adalah kalau di bank kita lihat total pembiayaan. Oke, total pembiayaan berarti dana yang disalurkan kepada debitur sebagai pembiayaan. Ada 27,38 triliun, naik 25% dari tahun kemarin. Sedangkan dana pihak ketiga, jadi memang ini saling bersambung, saling berhubungan. Dana pihak ketiga artinya orang yang menyimpan dana di bank. Di BRI Syariah tahun 2019 sebesar 34,12 triliun. Sedangkan yang disalurkan 25,29. Jadi dari 34 ini 27-nya disalurkan. Ada sisa 7 triliun yang dipakai entah itu disimpan ataupun untuk keperluan kegiatan lainnya. Jadi ada juga sengaja disimpan agar ketika orang mau ngambil duit itu bisa disediakan. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi dana itu selain disalurkan ke pembiayaan juga dibelikan surat berharga atau ditaruh di giro dan deposito Bank Indonesia. Berikutnya adalah aset. Dari sekian banyak dana yang masuk itu, dari modal dan dari dana pihak ketiga, ada yang menjadi aset sebanyak 43,12 triliun. Bisa dilihat di tabel di sebelah kiri, 43 triliun itu berbentuk aset. Kemarin kita jelaskan bahwasanya aset perusahaan bank adalah berbentuk pembiayaan dan dana kas serta dana yang setara dengan kas. 43 triliun. Akan berikutnya adalah laba. Hasil usaha dari kegiatan usaha dari bank itu ada 972 miliar. Oke, nanti kita akan lihat sebagai apa sih yang membuat bank ini mendapatkan laba di laporan laba rugi. Kita masuk ke laporan keuangan. Kalau kemarin kita belajar mengenai teori laporan keuangan, maka yang pertama dari laporan keuangan adalah jenis pertama adalah neraca. Neraca juga disebut dengan laporan posisi keuangan. Neraca terdiri dari beberapa pos. Yang pertama adalah aktiva, yang kedua pasiva, dan ketiga adalah ekuitas atau modal. Kas
ada di sebelah kiri, berada di bilangan aset. Jadi yang pertama kita membahas mengenai pasifa atau harta yang dimiliki oleh perusahaan. Dengan bahasa lain namanya adalah aset. Yang pertama adalah berbentuk kas. Kas dalam juta pada tahun 2019 adalah 262 juta atau 262 miliar. Jadi dana yang dimiliki bank with uang kas yang bisa digunakan untuk kegiatan operasional sehari-hari pada akhir tahun 2019 hanya ada 262 miliar. Dari jumlah aset yang dimiliki bank itu sekitar 40-an triliun. Kita lihat berapa jumlah asetnya. 43 triliun. Dari 43 triliun mereka memegang uang cash 262 miliar. Kemana sisanya? Sisanya yang pertama kita lihat di kolom berikutnya ditaruh dalam giro dan penempatan pada Bank Indonesia. Cukup banyak, ada 4 triliun. Terus giro di bank lain juga 300 miliar. Ini cukup banyak. Investasi pada surat-surat berharga. Investasi pada surat-surat berharga kita lihat di baris ketiga. Investasi surat berharga berarti bank menaruh uang itu untuk membeli sukuk atau obligasi. Tapi karena dia syariah, dia akan bakal membeli sukuk atau membeli market yang ada di market di pasar modal, misalnya saham atau sukuk biasanya. Ada 10 triliun. Oke, kita lihat pos yang cukup besar lagi, ada piutang murabahah 13 triliun. Jadi dari 40 triliun itu 13 triliun disalurkan sebagai pembiayaan, masih di tangan para nasabah yang belum bayar. Oke. 13 triliun. Disalurkan lagi dalam bentuk karet 300 miliar. Pembiayaan mudharabah ada 400 miliar. Pembiayaan musyarakah ada 11 triliun. Oke. Itu aset-aset yang cukup besar. Aset yang diperoleh untuk ijarah dalam produk ijarah muntah habib tamlik, ada aset yang menjadi milik bank yang disewakan kepada nasabah. Itu ada 1 triliun. Dan aset lain-lain ini ya aset tetap cuman 200 miliar. Aset tetap bisa berbentuk gedung, berbentuk rumah, berbentuk fasilitas infrastruktur. Itu jumlahnya 224 miliar. Cukup sedikit gitu. Kebanyakan dana di bank itu tersebar di nasabah atau di debitur. Jadi jumlah asetnya 43 triliun. Kita masuk ke kolom pasifa. Oke, kita mengingat kembali callback. Kita callback ke mengingat kembali pelajaran akuntansi, ada pasifa, ada aktiva. Tadi aktiva berbentuk harta yang dimiliki perusahaan, sedangkan sekarang adalah berbentuk kewajiban dan modal. Namanya pasifa. Ini kolom ini adalah pasifa. Oke, ada liabilitas. Ya. Liabilitas artinya adalah kewajiban yang harus dikembalikan bank kepada orang lain. Sementara menjadi milik perusahaan, tapi harus dikembalikan kepada pihak lain. Oke, ada giro, ada terbit dari liabilitas. Oke, liabilitas ada sedikit karena dia bank syariah. Status pencatatannya bukan sebagai liabilitas tapi sebagai simpanan. Simpanan ada 2 triliun, tabungan wadiah 6 triliun. Simpanan giro wadiah ada 2 triliun. Tabungan wadiah ada 6 triliun, total simpanan wadiah ada 8 triliun. Oke. Ini simpanan-simpanan yang lain tidak terlalu banyak. Berikutnya yang cukup besar adalah dana sedekah temporer. Simpanan berbentuk titipan dan lain itu ada 11 triliun, namun yang paling besar adalah dana sedekah temporer, yakni ada dana yang masuk orang menanam tabungan dengan akad mudharabah. Jadi orang menabung dengan akad mudharabah dan musyarakah. Untuk tabungan akad mudharabahnya ada 4 triliun, tabungan mudharabah ada 2 triliun, gironya 4 triliun.
Deposito mudharabah cukup besar, 19 triliun.